Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube Gizi Des. Pada saat ini saya akan membahas mengenai makanan atau diet berbasis tanaman. Diet berbasis tanaman. Diet berbasis tanaman adalah pola makan yang mengutamakan konsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan. Ini mencakup buah, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk olahan dari tanaman. Meskipun banyak orang yang menerapkan diet ini secara ketat, seperti veganisme, ada juga variasi yang lebih fleksibel, seperti vegetarianisme atau fleksitarianisme. Diet berbasis tanaman manfaat kesehatan. Menurunkan risiko penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa diet berbasis tanaman dapat mengurangi risiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Pengelolaan berat badan. Diet ini umumnya kaya serat, yang membantu merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mendukung penurunan berat badan. Kesehatan pencernaan. Makanan nabati kaya serat, yang baik untuk kesehatan pencernaan dan membantu mencegah masalah seperti sembelit. Kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara diet berbasis tanaman dan kesehatan mental, termasuk pengurangan gejala depresi dan kecemasan. Komponen utama diet berbasis tanaman. Buah dan sayuran. Beragam warna dan jenis memberikan vitamin, mineral, dan antioksidan penting. Biji-bijian utuh. Memilih biji-bijian utuh, seperti oatmeal, quinoa, dan beras merah, lebih baik daripada biji-bijian olahan, karena lebih kaya nutrisi. Kacang-kacangan dan biji-bijian. Sumber protein nabati yang baik, kaya lemak sehat, dan nutrisi lainnya. Produk olahan berbasis tanaman. Seperti susu nabati, daging nabati, dan produk fermentasi, seperti tempe dan tofu. Tantangan. Kekurangan nutrisi. Beberapa nutrisi seperti vitamin B12, zat besi, dan omega-3 seringkali kurang dalam diet yang sepenuhnya berbasis tanaman. Penting untuk mencari sumber alternatif atau mempertimbangkan suplemen. Perencanaan makanan. Memerlukan perencanaan untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan gizi. Sosial dan budaya. Terkadang sulit untuk mengikuti diet ini dalam situasi sosial atau budaya tertentu di mana makanan berbasis hewani dominan. Meskipun diet berbasis tanaman memiliki banyak manfaat, ada beberapa kondisi kesehatan di mana pendekatan ini mungkin perlu diperhatikan atau disesuaikan. Berikut adalah beberapa contoh. Penyakit autoimun. Beberapa orang dengan penyakit autoimun mungkin merasa lebih baik dengan pola makan yang mencakup makanan hewani, karena bisa membantu memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi tertentu. Diet ketat berbasis tanaman bisa menyebabkan kekurangan nutrisi bagi beberapa individu. Anemia defisiensi zat besi. Meskipun makanan nabati mengandung zat besi, bentuk zat besi yang ditemukan dalam tumbuhan, zat besi non-heme, tidak diserap seefisien zat besi heme dari sumber hewani. Jika seseorang memiliki masalah dengan penyerapan zat besi, mereka mungkin memerlukan sumber zat besi hewani atau suplemen. Kekurangan nutrisi spesifik. Kondisi yang memerlukan asupan tinggi vitamin B12, seperti beberapa gangguan neurologis, mungkin tidak cocok dengan diet nabati tanpa suplemen B12, karena vitamin ini hampir tidak ada dalam makanan nabati. Gangguan pencernaan. Beberapa orang dengan kondisi seperti sindrom iritasi usus, IBS, mungkin mengalami sensitivitas terhadap serat tinggi dari makanan nabati, yang bisa memperburuk gejala. Penyakit ginjal. Pada tahap lanjut penyakit ginjal, diet tinggi protein, yang dapat berasal dari sumber nabati, bisa sulit bagi ginjal. Beberapa individu mungkin memerlukan batasan tertentu dalam asupan protein. Penyakit kardiovaskular tertentu. Meskipun diet berbasis tanaman dapat membantu kesehatan jantung, orang dengan kondisi tertentu mungkin memerlukan lebih banyak lemak sehat dari sumber hewani, seperti ikan, untuk asupan omega-3. Tips untuk memulai diet berbasis tanaman. Mulai perlahan. Jika Anda baru mulai, coba tambahkan lebih banyak makanan nabati secara bertahap. Misalnya, Anda bisa memulai dengan 1 atau 2 hari dalam seminggu tanpa daging. Rencanakan makanan. Buat rencana makan mingguan untuk memastikan Anda mendapatkan beragam makanan dan nutrisi. Ini juga membantu dalam menghindari makanan olahan yang tidak sehat. Pilih sumber protein yang beragam. Sertakan kacang-kacangan, biji-bijian, tempe, tahu, dan legum dalam diet Anda. Ini membantu memenuhi kebutuhan protein. Fokus pada biji-bijian utuh. Gantilah biji-bijian olahan dengan biji-bijian utuh seperti quinoa, beras merah, dan oatmeal.
Ini lebih kaya serat dan nutrisi. Eksplorasi resep baru. Cobalah resep baru untuk menemukan makanan berbasis tanaman yang Anda suka. Ada banyak sumber daya online dan buku masak yang dapat membantu. Trik untuk menjaga diet berbasis tanaman. Snack sehat. Siapkan camilan sehat seperti buah, sayuran, atau kacang-kacangan agar mudah diakses saat lapar. Pelajari label makanan. Bacalah label makanan untuk menghindari produk yang mengandung bahan hewani tersembunyi, seperti gelatin atau kasein. Maksimalkan nutrisi. Kombinasikan sumber vitamin C, seperti jeruk atau paprika, dengan sumber zat besi nabati, seperti bayam atau lentil, untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Suplemen jika diperlukan. Pertimbangkan suplemen vitamin B12 dan omega-3 dari alga jika Anda mengikuti diet nabati yang ketat. Jaga keseimbangan nutrisi. Pastikan Anda mendapatkan cukup lemak sehat dari sumber seperti alpukat, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Sosialisasi dengan dukungan. Bergabunglah dengan komunitas atau grup yang memiliki minat sama untuk berbagi resep, tips, dan dukungan. Fleksibilitas. Jangan ragu untuk menyesuaikan diet Anda sesuai kebutuhan pribadi dan kondisi kesehatan. Fleksibilitas penting agar diet tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan menerapkan tips dan trik ini, Anda dapat menjalani diet berbasis tanaman yang sehat dan berkelanjutan. Kesimpulan. Diet berbasis tanaman dapat menawarkan banyak manfaat kesehatan dan dapat menjadi pilihan yang berkelanjutan untuk lingkungan. Namun, penting untuk memahami cara memenuhi semua kebutuhan nutrisi agar diet tersebut seimbang dan sehat. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, jadi penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli gizi sebelum mengadopsi diet berbasis tanaman, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu. Jika ada kekhawatiran khusus, diskusi dengan ahli gizi bisa memberikan panduan yang lebih tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.